Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan hari ini, pembelajaran tematik kita masuk di pembelajaran keempat, muatan masih membahas materi PKN. Pada saat yang lalu kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai luhur sila dalam Pancasila dan pada hari ini kita akan membicarakan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila diantaranya adalah gotong royong dan musyawarah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, gotong royong dan musyawarah merupakan budaya yang sudah melekat sejak zaman nenek moyang kita. Hal ini penting karena era modernisasi saat ini telah mengikis kebersamaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa kita, di mana gotong royong mengandung nilai persatuan dan saling tolong-menolong serta menumbuhkan rasa setia kawan antar masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan budaya gotong royong dan musyawarah serta dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bicara tentang gotong royong, sekarang kita masuk pada pengertian gotong royong dan musyawarah. Apa itu gotong royong dan apa itu musyawarah? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela untuk mencapai apa yang diinginkan. Sementara musyawarah adalah upaya bersama-sama untuk pengambilan suatu keputusan terhadap suatu masalah. Nah, di mana gotong royong merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang ketiga dan yang kelima dari Pancasila. Jadi anak-anak gotong royong sesuai dengan sila ketiga dan sila yang kelima. Sedangkan musyawarah merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, banyak contoh-contoh dari gotong royong dan musyawarah. Contoh gotong royong salah satunya adalah dalam keseharian kita, kerja bakti, membangun jembatan di pedesaan, membangun rumah ibadah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian contoh musyawarah adalah berdiskusi, kerja kelompok, pemilihan ketua kelas, rapat karang taruna, dan lain-lain sebagainya, serta masih banyak contoh-contoh gotong royong dan musyawarah yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, gotong royong ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga dan sila yang kelima. Sementara musyawarah merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang keempat. Nah, sekarang manfaat gotong royong itu apa anak-anak? Yang pertama diantaranya meringankan beban pekerjaan. Kenapa? Karena dengan bergotong royong, ya, ini dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas tanpa pamrih. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Keempat, mempererat tali persaudaraan.
tali ukhuwah. Kenapa? Karena bisa berkumpul bersama-sama. Serta yang kelima, menyelesaikan suatu tantangan secara bersama. Kemudian manfaat dari musyawarah apa? Yang pertama, melatih menyampaikan pendapat di muka umum. Belajar untuk berbicara di muka umum, manfaat dari musyawarah yang pertama. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, keputusan yang dihasilkan tentunya mempunyai nilai keadilan. Yang keempat, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Serta yang kelima, adanya kebersamaan dan menghindari perpecahan. Nah, setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai sikap perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu gotong royong dan musyawarah, maka di samping itu pula kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang sudah kita bahas. Di halaman 13 buku Bupena, nanti kalian bisa buka tentang negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Ya, di halaman 13 buku Bupena nanti kalian lihat di sana bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada pulau-pulau besar di mana ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta Papua. Nah, ini merupakan negara kepulauan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, tentunya juga mempunyai batas-batas wilayahnya masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang denah dan peta. Anak-anak, apa itu denah? Denah adalah suatu gambar yang menunjukkan letak atau lokasi suatu tempat. Sedangkan peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang data yang diperkecil dengan skala tertentu. Sekarang kita lihat bagaimana sih gambar denah itu. Nah, ini merupakan denah yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Ketika kita ingin pergi, tidak tahu alamatnya, maka kita memerlukan denah. Untuk apa? Agar lebih memudahkan mencari satu tempat tujuan. Sedangkan contoh gambar peta adalah inilah peta, ya, suatu gambaran di atas permukaan bumi dalam bidang datar dengan skala tertentu. Cakupan peta itu lebih luas dibandingkan dengan denah. Nah, di dalam peta tentunya mempunyai komponen-komponen peta. Yang pertama harus mengandung judul. Yang kedua ada yang namanya garis tepi. Yang ketiga harus ada arah mata angin. Yang keempat adanya skala perbandingan 1:sekian, 1:sekian. Ini merupakan skala. Semakin dia skalanya besar, maka bentuk daripada peta itu juga akan besar. Yang kelima adalah simbol. Yang keenam adanya garis astronomis yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Serta yang ketujuh, adanya legenda.
bagian sebelah kanan, terdapat beberapa tombol untuk memperkenalkan komponen-komponen pada peta secara rinci. Klik salah satunya untuk melihat bagian peta secara rinci. Oh iya, di sini juga terdapat tombol loop loh. Tombol ini berfungsi untuk melihat lebih jelas lagi bagian-bagian petanya. Kita coba yuk. Selamat mencoba. Judul adalah bagian atas peta yang menunjukkan isi peta tersebut. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar untuk membatasi gambar. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Lettering atau tata penulisan digunakan untuk membedakan nama objek-objek geografis yang ditampilkan pada peta. Tata warna adalah perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol adalah gambar atau warna tertentu untuk mewakili suatu objek dalam peta. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi yang terdiri dari garis mendatar dan tegak. Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Inset peta adalah komponen yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran.